Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Busongbi, Bapak Ibu pendidik dan kependidikan SMA Negeri 1 Busongbi, serta teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Selamat pagi. Saya Ketut Dea Sastra Rahayu, perwakilan dari SMA Negeri 1 Busongbi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan keberkatan dan kekuatan untuk kita semua dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato yang berjudul Menciptakan Generasi Milenial dengan Pendidikan Karakter guna menyongsong era globalisasi. Hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui, ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi terus berkembang, yang tentunya memberikan perubahan bagi kehidupan. Globalisasi sendiri diartikan sebagai proses mendunianya seluruh kehidupan sosial, ekonomi, politik, hingga budaya antara satu negara dengan negara lainnya, sehingga seluruh dunia dinyatakan tidak memiliki batas alias borderless. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup kita, tak terkecuali di bidang pendidikan. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia, khususnya negara Indonesia, menyebabkan pembelajaran tatap muka terpaksa dihentikan. Untungnya, pembelajaran tetap kita rasakan walau secara daring berkat bantuan yang namanya teknologi. Hadirin yang berbahagia, perkembangan teknologi memiliki banyak manfaat apabila diimplementasikan pada ranah yang positif. Namun, pada kenyataannya masih banyak generasi muda yang tidak mampu mengontrol sikap negatif dalam merespon arus globalisasi. Salah satu contoh pengaruh globalisasi yang tengah kita rasakan saat ini ialah Korean Wave, yang mana mengacu pada meningkatnya minat publik terhadap kesenian pop dan tradisional Korea. Di sisi lain, kita lebih mengenal dan menambah wawasan tentang negara lain, khususnya Korea Selatan. Namun, dengan adanya tren atau fenomena tersebut banyak mempengaruhi pemikiran para milenial dalam beberapa hal. Contoh, anak muda Indonesia yang meniru gaya pop Korea, mulai dari model pakaian, gaya rambut, gaya hidup, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, mengingat pertumbuhan teknologi yang semakin pesat dan mudahnya akses pada media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan masih banyak lagi, yang menyebabkan generasi milenial semakin mudah menyerap segala informasi, sehingga rentan menerima informasi tanpa validasi atau hoax. Media sosial untuk menghujat, kritik tanpa tahu batasan, atau lebih yang kita kenal dengan cyberbullying, dan tentunya masih banyak lagi. Ironi memang melihat generasi muda yang cenderung diperbudak oleh teknologi yang semakin canggih dari waktu ke waktu, yang tanpa disadari akan mengarah pada kerusakan etika dan moral.
disinilah diperlukannya pendidikan karakter dalam mengajarkan etika dan moral yang berguna bagi generasi muda dalam menjalani kehidupan, terutama mengontrol diri dalam menghadapi arus negatif globalisasi. Hadirin yang saya banggakan, di zaman globalisasi ini, pendidikan karakter tetap menjadi yang utama dengan cara kerjasama antara orang tua dan guru dalam pembentukan karakter anak. Pembentukan karakter dapat dibangun melalui 3 tahap, yakni pemahaman, pembiasaan, dan keteladanan yang dapat dilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Yang pertama adalah pemahaman. Orang tua maupun pendidik memberikan pemahaman informasi yang berguna dalam pembentukan karakter anak. Dalam pemahaman ini diperlukannya pendekatan dan komunikasi yang baik agar anak atau peserta didik merasa nyaman sehingga terbuka dan mampu menerima informasi dengan baik. Yang kedua adalah pembiasaan. Dengan membiasakan apa yang telah diajarkan sebelumnya dari orang tua kepada anaknya maupun guru kepada peserta didiknya, agar anak atau peserta didik tersebut dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehingga mampu membentuk karakter anak itu secara perlahan. Yang terakhir adalah keteladanan. Semua metode tadi akan berhasil apabila sebagai orang tua dan guru mampu menjadi role model yang baik bagi anak dan peserta didiknya. Lalu, mengapa pendidikan karakter sangat penting dilakukan pada ranah keluarga dan sekolah? Hal ini dikarenakan keluarga dan sekolah menjadi satu kesatuan yang terikat. Keluarga adalah awal lingkungan tumbuh dan berkembangnya anak dari usia dini hingga dewasa. Sehingga keluarga adalah fondasi dasar pendidikan karakter. Yang kemudian pada ranah sekolah, pendidikan karakter anak akan dikembangkan, dibentuk dan dibimbing oleh guru melalui tata tertib dan budaya sekolah tersebut, selain pelajaran yang diberikan di dalam kelas. Dengan demikian, terdapat keseimbangan pendidikan karakter yang terjadi pada ranah keluarga dan ranah sekolah. Sehingga terciptalah generasi muda yang berkarakter, yang mampu membimbing diri sendirinya dalam menghadapi arus negatif globalisasi saat ini, serta menjadi manusia yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Hadirin sekalian, semua berperan penting dalam pembentukan karakter. Pendidikan karakter akan berhasil apabila sebagai generasi muda mempunyai kesadaran dan keinginan dari dalam diri untuk merealisasikan ajaran-ajaran yang telah diberikan di dalam kehidupan, terutama dalam menghadapi arus globalisasi saat ini. Walaupun sebagian orang berpikir bahwa globalisasi lebih banyak sisi negatif dibandingkan sisi positifnya, akan tetapi kita tidak bisa menyalahkan yang namanya perkembangan teknologi. Yang terpenting adalah jadilah generasi milenial yang berkarakter dan realisasikanlah hal-hal yang sepatutnya dilakukan dalam menghadapi arus globalisasi saat ini, terutama dalam mengontrol diri menghadapi arus negatif globalisasi. Sekian dari pidato saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Parang Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya, salam kebajikan.